Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme bangsa Portugis. Topik materi. Mari kita simak topik materi yang akan dibahas dalam video pembelajaran kali ini. Materi pertama, perlawanan Aceh. Perlawanan Kesultanan Aceh Darussalam terhadap Portugis di Malaka. Yang kedua adalah perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis di Jawa dan Malaka. Yang ketiga adalah perlawanan Kesultanan Tidore terhadap Portugis di Maluku. Dan yang terakhir adalah perlawanan Kesultanan Ternate terhadap Portugis di Maluku. Mari kita bahas topik yang pertama, perlawanan Kesultanan Aceh terhadap kolonialisme Portugis. Latar belakang, perluasan kekuasaan Portugis. Ambisi Portugis menguasai seluruh perdagangan di Semenanjung Malaka tahun 1511. Setelah mengalahkan Kesultanan Malaka, Portugis juga ingin menguasai wilayah Kesultanan Aceh. Yang kedua adalah kemajuan perdagangan Kesultanan Aceh. Kekalahan Kesultanan Malaka dari Portugis membuat jaringan perdagangan berpindah ke Kesultanan Aceh. Perdagangan Kesultanan Aceh yang maju menjadi ancaman serta saingan bagi Portugis di Semenanjung Malaka. Sabotase kapal dagang Aceh oleh Portugis. Portugis melarang kapal Aceh untuk berlayar di Laut Merah untuk berdagang di kawasan Timur Tengah. Kapal-kapal Aceh banyak yang ditangkap oleh Portugis. Hal ini membuat Aceh marah. Serangan awal Portugis tahun 1524 sampai 1525. Untuk memperlemah perdagangan Kesultanan Aceh, Portugis menerapkan blokade laut untuk menangkap kapal-kapal Aceh di Semenanjung Malaka. Langkah yang dilakukan Portugis adalah dengan menyerang dan menangkap semua kapal dagang milik Kesultanan Aceh di kawasan perairan Semenanjung Malaka. Serangan balik Kesultanan Aceh 1524 sampai 1568. Guna mengatasi penyerangan kapal dagang Kesultanan Aceh oleh Portugis, Sultan Ali Mukhayat Shah menerapkan kebijakan sebagai berikut. Melengkapi kapal dagang Aceh dengan persenjataan seperti meriam, menempatkan prajurit untuk pengawalan. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, yaitu tentara dan tenaga ahli dari Turki Ottoman. Dan yang ketiga adalah mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut, India, dan Jepara. Perlawanan selanjutnya diteruskan oleh Aliuddin Riyad Shah Al-Qahar yang merupakan Sultan ketiga Aceh. Beliau menyerang Portugis di Malaka tahun 1568. Serangan tersebut mengalami kegagalan karena kuatnya benteng pertahanan dan persenjataan Portugis. Serangan kedua Kesultanan Aceh 1629. Serangan kedua Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1629 dengan menggunakan armada laut yang kuat. Aceh melakukan serangan fisik ke Malaka meskipun mengalami kegagalan. Armada laut Aceh menguasai Sumatera Timur dan Barat untuk menciptakan blokade perdagangan agar memperlemah Portugis di Malaka. Namun, terjadi kegagalan blokade Aceh disebabkan oleh beberapa raja kecil tetap melakukan perdagangan dengan Portugis dan diganti strateginya menjadi 1. Aceh menjalin hubungan dengan Turki, Persia, dan Gujarat, India. Aceh memperoleh
memperoleh bantuan yaitu kapal, prajurit, makanan dari komunitas Muslim di Jawa. 3. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi persenjataan yang memadai dan prajurit yang tangguh. 4. Meningkatkan kerjasama dengan Kesultanan Demak di Jawa dan Kesultanan Goa di Makassar. Dalam peperangan antara Kesultanan Aceh dengan Portugis ini memang tidak ada pemenangnya. Kerajaan Portugis ini akhirnya dikalahkan oleh Belanda dan Portugis berhasil pergi dari kawasan Semenanjung Malaka digantikan oleh Belanda. Perlawanan Kesultanan Demak terhadap kolonialisme Portugis. Latar belakang, hubungan Malaka-Demak terganggu. Ketika tahun 1511 Portugis menguasai Malaka, berdampak pada putusnya hubungan dagang antara Demak dan Malaka yang selama ini terjalin yaitu perdagangan beras dan lada. Kapal Demak dilarang berdagang di kawasan Malaka karena Portugis menerapkan pelarangan semua kapal dagang milik saudagar Muslim. Monopoli Portugis mengacaukan perdagangan Asia. Monopoli Portugis di kawasan Malaka mengakibatkan tidak ada pelabuhan pusat transaksi komoditas yang bisa dipegang seperti Malaka. Pedagang akhirnya mencari jalur alternatif menghindari monopoli Portugis dan memunculkan kota pelabuhan saingan di Demak dan Banten. Perdagangan Demak menjadi lesu. Hilangnya Malaka sebagai kota perdagangan komunitas Demak mengakibatkan perdagangan Demak menjadi lesu. Barang keluar maupun barang masuk kerajaan menjadi stagnan atau tetap tidak bergerak akibat pembatasan Portugis di Malaka. Jalannya perang. Serangan pertama Kesultanan Demak 1513. Raden Patah melakukan serangan pertama yang dipimpin oleh Adipati Unus dengan tujuan mencegah serangan Portugis ke Demak dan membantu pemulihan kekuatan kerajaan Malaka. Serangan ini dilengkapi kekuatan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa dan dibantu Kesultanan Palembang dan armada Melayu dari Kesultanan Aceh sebanyak 12.000 pasukan. Serangan pertama ini mengalami kegagalan karena tidak mendapat dukungan dari beberapa kerajaan di Sumatera yang lain. Selain itu, Portugis memiliki tembok Alformosa yang tangguh dan sulit ditembus oleh pasukan Demak. Kondisi di Jawa, Portugis bekerjasama dengan kerajaan Pajajaran untuk melawan Demak. Serangan kedua Kesultanan Demak 1521. Setelah kegagalan serangan pertama, Kesultanan Demak kembali melakukan penyerangan kedua ke Makassar tahun 1521 dipimpin kembali oleh Adipati Unus. Pada serangan kedua ini mengirimkan armada yang jauh lebih besar dengan mengirimkan 3.375 armada kapal. Pada saat penyerangan di Malaka tersebut, Pati Unus meninggal dunia sehingga Demak mengalami kekalahan kembali. Kemudian posisinya diganti oleh Sultan Trenggono. Serangan ketiga Kesultanan Demak 1527. Setelah berhasil mengamankan Malaka dari serangan Demak pertama dan kedua, Portugis kemudian memperluas kekuasaan ke Jawa karena banyak pedagang yang beralih ke Selat Sunda. Selat Sunda pada masa itu dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran yang sedang bermusuhan dengan Belanda. Pajajaran akhirnya bekerja sama dengan Portugis untuk melindungi kerajaan itu dari Kerajaan Demak. Sebagai imbalan, Portugis diizinkan memonopoli lada dan membangun benteng di Sunda Kelapa. Kesultanan Demak menganggap perjanjian antara Pajajaran dan Portugis mengancam kerajaan Demak.
Kerajaan Demak melakukan serangan ke Portugis di Sunda Kelapa tahun 1527 dipimpin oleh Fathahillah. Serangan Demak ini mendapat bantuan dari Cirebon dan Banten. Pada tanggal 22 Juni 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut oleh Fathahillah dan diganti namanya menjadi Jayakarta. Perlawanan Kesultanan Tidore terhadap kolonialisme Portugis. Latar belakang: persaingan dengan Ternate dan Portugis. Awal kedatangan Portugis disambut baik oleh Kesultanan Ternate dan diberikan hak monopoli di Maluku. Portugis terlibat persisian dengan kedua kerajaan dan membela Ternate. Persekutuan dengan Spanyol. Pada tahun 1524, Spanyol tiba di Maluku dan diterima baik oleh Tidore. Kerjasama antara Tidore dan Spanyol ini bertujuan untuk melindungi dan memperkuat Tidore dari ancaman Portugis Ternate. Serangan Portugis di Pulau Banda. Kapal Portugis menembaki kapal dagang dari Banda yang akan membeli cengkeh di Tidore. Monopoli perdagangan rempah di Laut Banda oleh Portugis membuat kekacauan harga di kawasan Laut Banda. Jalannya perang. Serangan Kesultanan Tidore 1529. Maluku berkembang menjadi persaingan yang tajam antara Ternate yang bersekutu dengan Portugis dan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Akhirnya terjadilah pecah perang antara Ternate dan Tidore pada tahun 1529. Portugis bersama Ternate menyerang Tidore. Dalam perang ini, pasukan Portugis dan Ternate mengalahkan pasukan Tidore yang didukung Spanyol. Perlawanan Kesultanan Ternate terhadap kolonialisme Portugis. Latar belakang: Portugis campur tangan kerajaan lokal. Portugis mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Selain itu, Portugis juga turut campur tangan terhadap pergantian pemimpin kerajaan yang ada di Maluku diganti dengan raja yang pro atau loyal terhadap Portugis. Monopoli di Maluku secara paksa. Setelah menguasai Laut Banda dan Tidore, Portugis mulai melakukan praktek monopoli perdagangan di Maluku dengan membentuk kantor dagang di Maluku untuk menampung hasil bumi. Pelanggaran perjanjian perdagangan. Pelanggaran perjanjian perdagangan antara Portugis dan Ternate yang menganggap Ternate di bawah kekuasaan Portugis tentu saja melukai harkat dan martabat kerajaan Ternate. Sehingga terjadilah perang. Serangan Kesultanan Ternate 1536. Sultan Hairun menyerang Portugis pada tahun 1536. Pada perang tersebut, Portugis sempat terdesak dan disepakati perjanjian perdamaian antara Portugis dan Ternate. Namun, hanya siasat Portugis. Bangsa Portugis melanggar perjanjian tersebut dengan menangkap Sultan Hairun dan dijatuhkan hukuman mati oleh Portugis tahun 1570. Perlawanan dilanjutkan anaknya Sultan Baabullah pada tahun 1575 pada Perang Soya-Soya. Hasil perlawanan masyarakat Ternate adalah Portugis menyerah pada Ternate pada tahun 1575 dan akhirnya Portugis bergeser ke Timor Leste dan Flores. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.